Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Songo memiliki peran yang sangat signifikan dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Utamanya, bagaimana tidak, selama 7 abad lamanya sejak abad ke-7 hingga ke-14, Islam tertolak di wilayah Jawa. Namun pada saat akhir abad ke-14 atau awal abad ke-15, hampir semua masyarakat di pesisir pantai utara Jawa sudah memeluk Islam. Tidak lain itu diyakini sebagai hasil dakwah dari Wali Songo. Oleh sebab itu, ada penilaian kalau dakwah Wali Songo adalah dakwah yang paling sukses dan berhasil karena mampu mengislamkan masyarakat Jawa yang tidak kalah menarik perubahan masyarakat Jawa dari agama sebelumnya, yaitu Hindu, Buddha, Kapitayan, dan lainnya, menjadi Muslim hanya berlangsung sekitar 50 tahunan. Lagi-lagi itu merupakan hasil dari kecanggihan dan kejeniusan dakwah para Wali Songo. Lantas bagaimana, ada apa strategi dakwah yang dilakukan Wali Songo sehingga membuahkan hasil yang gemilang seperti itu? Sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini terlebih dahulu dengan mengenakan kacamata positif Anda untuk menegakkan persatuan dan keadilan, dan komen positif Anda. Berikut pembahasannya tentang 5 cara pendekatan syiar Wali Songo kepada masyarakat yang ada di bumi Nusantara. Dalam buku sejarah catatan kuno, yaitu Islam Paripurna, Pergulatan Islam Pribumi dan Islam Transensional, setidaknya ada 5 pendekatan dakwah yang digunakan Wali Songo. Yang pertama, pendekatan secara teologis. Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel adalah yang menggunakan pendekatan ini. Mereka berdakwah bahkan hingga ke tingkat lapisan masyarakat paling bawah, Wais dan Sudra saat itu. Masyarakat diajari tentang nilai-nilai Islam, perbedaan antara pandangan hidup Islam dengan yang lainnya, dan menanamkan dasar-dasar Islam. Yang kedua, pendekatan secara ilmiah. Tidak seperti 2 sunan sebelumnya, Sunan Giri berdakwah dengan cara menggunakan pendekatan ilmiah. Ia membangun pesantren, membuat pelatihan dan pengkaderan, serta menugaskan muridnya untuk berdakwah di suatu tempat. Tidak hanya itu, Sunan Giri juga menggunakan permainan sebagai medium untuk berdakwah. Oleh karena itu, ia menciptakan permainan anak-anak seperti jemblongan, tembang syair seperti Lir-Ilir, Padang Bulan, dan lainnya. Singkatnya, Sunan Giri mengembangkan dakwah secara sistematis dan metodologis. Yang ketiga, pendekatan kelembagaan. Tidak semua anggota Wali Songo berdakwah di masyarakat langsung, ada juga yang berdakwah di pemerintahan. Mereka adalah misalnya Sunan Kudus dalam Kesultanan Demak Bintoro dan Sunan Gunung Jati di Kesultanan Cirebon. Mereka ikut serta mendirikan kesultanan dan aktif di dalamnya. Mereka memiliki pengaruh yang besar di kalangan bangsawan, birokrat, pedagang, dan kalangan elit lainnya. 4. Pendekatan sosial. Sunan Muria dan Sunan Derajat lebih senang hidup jauh dari keramaian. Mereka memilih untuk berdakwah kepada masyarakat kecil di desa-desa atau kampung-kampung. Mereka mengajarkan masyarakat kecil untuk meningkatkan pemahaman keagamannya. Mereka juga membina masyarakat agar kehidupan sosialnya meningkat, seperti halnya membuat obat-obatan dari obat sawah dan mulai menanam tanam dan membuat alat-alat untuk yang ditanam. Yang kelima, pendekatan kultural. Dalam berdakwah, Sunan Kalijagalah dan Sunan Bonang lebih menonjol menggunakan pendekatan kultural. Mereka sadar bahwa budaya adalah sesuatu yang sudah mendarah daging di masyarakat. Jika langsung ditolak, maka masyarakat akan mau mengikutinya. Solusinya, keduanya melakukan islamisasi budaya-budaya yang sudah ada dan berkembangan disisipi dengan ajaran-ajaran Islam. Tidak hanya itu, mereka juga menciptakan budaya-budaya baru yang mengandung nilai-nilai Islam. Di antara produk budaya yang mereka ciptakan dan masih ada hingga saat ini adalah gamelan sekaten dari kata syahadatain, gapura masjid berasal dari kata gopuro, baju takwa yaitu dari kata takwa, dan lain sebagainya. Disadari atau tidak, dakwah merupakan kunci utama untuk memperkenalkan Islam kepada mereka yang tidak atau belum tahu tentangnya. Berhasil atau tidaknya, dakwah sangat dipengaruhi oleh orang yang melakukan dakwah itu sendiri. Sejauh mana ia memahami ajaran agama Islam, sejauh mana ia mengenal sasaran dakwahnya kepada masyarakat, dan beberapa lihai ia mentransformasikan ajaran agama Islam kepada masyarakat sehingga diterima dengan baik. Melalui 5 pendekatan tersebut, Wali Songo terbukti mampu mengislamkan hampir seluruh masyarakat di pesisir pantai utara Jawa dalam tempo waktu yang cukup singkat. Diakui atau tidak, itulah dakwah yang sangat gemilang
Dari situ, umat Islam kini bisa saja mencontoh dan meneladani apa yang telah dikerjakan Wali Songo. Tentunya dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian sebagaimana dengan situasi dan kondisi masa kini. Sekian pembahasan kami mengenai 5 cara pendekatan syiar Wali Songo di bumi Nusantara ini. Semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semua dan bisa mengikuti jejak para beliau menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara dengan cara dan metode yang tertentu sehingga sukses mengislamkan masyarakat Nusantara. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.